Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handri. Saya dari Farmasi kelas E dengan nomor induk mahasiswa 240101006. Saya akan mencoba memaparkan tentang titrasi nitrimetri dan titrasi bromometri. Dimulai dari definisi. Titrasi nitrimetri adalah cara penetapan kadar suatu zat dengan larutan nitrit yang merupakan salah satu metode titrasi redok. Titrasi ini berdasarkan pada pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik bebas yang direaksikan dengan asam nitrit, di mana asam nitrit ini diperoleh dengan cara mereaksikan natrium nitrit dengan suatu asam. Pada titrasi bromometri merupakan penentuan kadar senyawa berdasarkan reduksi oksidasi, di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Prinsip titrasi. Pada prinsip titrasi nitrimetri, yaitu reaksi ini dikenal dengan reaksi diazotasi. Reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah tergradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Pada titrasi bromometri, zat uji direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom direaksikan dengan Ki berlebih. Lalu iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan natrium tiosulfit menggunakan indikator. Untuk larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Pada titrasi nitrimetri yaitu digunakan larutan NaNO2 atau larutan baku sekunder yang dibakukan dengan asam sulfanilat atau larutan baku primer. Asam sulfanilat dipilih karena memiliki gugus amin aromatik primer yang dapat bereaksi dengan natrium nitrit dan membentuk garam diazonium. Pembentukan natrium nitrit ini dilakukan dengan menambahkan asam pekat. Hal ini bertujuan untuk memberikan suasana asam pada reaksi ini. Pada titrasi bromometri yaitu digunakan larutan brom. Selanjutnya untuk indikator. Pada titrasi nitrimetri yaitu digunakan indikator dalam yaitu tropeolin dan metilen blue. Sedangkan pada indikator luar yaitu digunakan pasta kanji iodid. Pada titrasi bromometri, indikator yang digunakan yaitu indikator amilum dan kloropom. Sedangkan pada perhitungan kadar, untuk titrasi nitrimetri dan bromometri, perhitungan kadarnya sama yaitu P1 kali N1 sama dengan P2 kali N2. Kelebihan titrasi nitrimetri dan titrasi bromometri. Pada titrasi bromometri, pelaksanaannya praktis dan mudah. Tidak banyak masalah yang ditemukan, mempunyai perbandingan stokiometri yang sederhana. Sedangkan pada titrasi nitrimetri, ialah metode ini dapat dipakai hampir pada semua sulfonamid. Juga baku natrium nitrit merupakan reaksi yang stabil dan mudah dibakukan. Kekurangan titrasi nitrimetri dan titrasi bromometri. Pada titrasi bromometri, adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromin bereaksi dengan bromat. Dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Pada titrasi nitrimetri, harus dilakukan perlahan-lahan dan metode nitrimetri ini kurang spesifik. Pada permulaan penggunaan indikator luar agak sukar menetapkan titik akhirnya, tetapi dengan sedikit latihan akan mudah menetapkan titik akhirnya. Jika titik akhir ditetapkan secara potensiometri akan menunjukkan ketelitian yang tinggi. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.